Maaf Tuan Tiga, aku salah. Aku salah. Sudah berapa lama kau ikut aku? Anakku berhutang uang pada Suryanto. Kalau aku tidak menuruti dia, tangannya akan dipotong. Maaf Tuan Tiga, maaf Tuan Tiga. Maaf. Nona Lin, Penerima transplantasi jantung dari Tuan Lin, Sudah ketemu, foto akan kukirim sekarang. Terima kasih. Tuan Tiga. Tuan Tiga, Tuan Tiga. Tuan Tiga. sekarang kamu sudah tidak punya hutang apa-apa lagi. Bayar hutangnya. Ya Pak Tiga. Hati-hati. Pak Tiga. Cari mati. Tidak boleh. Jangan. Pak Tiga sudah ketemu, itu Suryanto. Hati-hati. Saatnya menyelesaikan urusan lama. Dia itu Lu Tingyue. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Itu jantungnya. Kenapa kamu menolongku? Siapapun yang mengalami situasi seperti itu, pasti akan bertindak heroik. Oh, benarkah? Halo, pemeriksaan ruangan. Pergi. Tidak semua orang. Katakan, apa sebenarnya tujuanmu? Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Kesabaranku tidak banyak. Pikir dulu baru bicara. Kalau memang harus ada alasan, Maka itu. aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Berani mengejar Tuan Tiga kita. Itu memang bukan orang biasa. Tuan Tiga, kami di Dermaga sudah menangkap Suryanto.
Tuan Tiga. Tuan Tiga. Tidak apa-apa. Masih hidup. Tuan Tiga, kali ini bukan aku yang bilang. Cuma mau memberi pelajaran pada seseorang. Ngapain Anda turun tangan sendiri? Serahkan saja pada kami. Bahkan memberi pelajaran pada orang saja tidak bisa. Lalu apa bedanya dengan sampah? Bu, aku akan jaga diri sendiri baik-baik. Kamu jangan khawatir. Pak Tiga, maksudku bukan begitu. Aku sayang kamu. Kamu. Jatuh cinta pada pandangan pertama, tanpa mempedulikan apapun. Aku paling benci dibohongi. Aku akan memotong-motong para penipu itu. Dan memberi makan anjing. Aku tidak membohongimu. Aku benar-benar suka padamu. Aku akan memberimu sejumlah uang. Ambil uangnya, lalu pergi. Kamu tidak bisa mengusirku. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Ini bukan tempat untuk menampung sampah dan orang gagal. Aku adalah ahli manajemen kesehatan. Aku bisa menjadi dokter keluarga untukmu. Aku tidak butuh dokter keluarga. Tapi, aku terluka karena menyelamatkanmu. Kamu tidak bisa mengusirku. Kamu mengancamku? Aku tidak mengancammu. Aku hanya ingin dekat denganmu. Tidak ingin berpisah denganmu. Tapi aku juga tidak ingin kamu membenciku. Mace, aku sudah mengganggumu. Bukannya bilang tidak punya tempat pergi. Aku bisa tinggal di rumahmu. Asal kamu bisa menampungku. Aku gampang diurus. Tidak butuh tempat yang luas. Cukup untuk tempat tidur saja. Tuan Muda. Siapkan kamar untuknya. Baik, Tuan Muda. Pembunuh, pembunuh. Pembunuh, pembunuh. Orang ini adalah ibuku tercinta. Detektif swasta. Dalam data yang diberikan kepadaku, dikatakan adik laki-laki Lu Tingyue meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Kau membunuh anakku. Anak yang dia sebutkan. Seharusnya itu adalah adiknya, kan? Kau tidak boleh memukulnya. Meskipun kau adalah ibunya, juga tidak boleh. Nyonya, cepat ikut aku kembali ke rumah. Pembunuh, pembunuh. Lu sekarang kau tahu kan? Di mata ibuku, aku hanyalah seorang pembunuh. Seseorang yang bahkan dibenci oleh ibu kandungnya sendiri dan dikutuk. Masih mau menyukaiku? Mengapa aku harus mendengarkan apa kata orang? Meskipun orang itu adalah ibumu, tapi dia juga tidak berhak menentukan. Tapi dia benar. Adikku memang kubunuh. Lu Tingyue. Tuan, apa kesalahan Suryanto sampai Tuan marah? Sampai-sampai Tuan sendiri yang turun tangan. Biasa saja. Cuman dia usilin kucing liar yang baru gua bawa pulang. Ngapain sih pelihara kucing liar? Tuan, kalau Tuan suka kucing, lain hari gue carikan Tuan yang keturunan bangsawan. Suka. Cuman iseng aja dia lucu jadi gua godain. Sentosa, kamu kirim alamatnya ke gua? Nona Lin, tolong jangan bilang ke Tuan kalau gua yang ngomong. Tuan pasti nggak bakal lepasin gua. Tuan, gua hormat Tuan satu gelas. Pergi. Tuan. Lu Tingyue, kamu nggak boleh minum. Tuan, siapa dia? Berdasarkan apa dia ngatur-ngatur kamu? Iya nih,
Kamu ini siapa buat gua? Berdasarkan apa ngatur-ngatur gua? Gua dokter pribadimu. Oh, ternyata cuma dokter pribadi. Cuma seorang dokter, masa merasa diri sendiri udah jadi istri tuan, ngurusin hal yang bukan urusannya. Tuan, jangan peduliin dia. Ayo kita minum. Kamu nggak boleh minum. Kamu ngapain sih? Kamu usir orang-orangnya. Siapa yang mau temenin gua main? Kamu? Tidak minum. Langsung pergi keluar. Kenapa kamu tidak bisa menjaga diri sendiri dengan baik? Nyawaku. Aku mau bagaimana ya bagaimana. Tidak. Ini bukan hanya nyawamu. Bukan hanya milikmu. Cantik, minumannya kuat ya. Minum 1 gelas lagi. Cantik, minum sendirian tidak asik. Ayo, duduk temani kakak minum 1 gelas. Jangan sentuh aku. Menyuruhmu minum adalah menghargaimu. Kamu di sini pura-pura apa denganku? Bukankah kamu hanya seorang pembantu kecil Sanye? Ayo. Lepaskan aku. Lepaskan. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Sanye, aku hanya... Pergi. Pergi, cepat pergi. Kenapa begitu ceroboh? Lagi-lagi melukai diri sendiri. Lin Buyan. Kamu sebenarnya? Kenapa? Aduh, Maaf, Nona Lin. Maaf. Menolong orang berdiri saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Maaf. aku mau kau gendong aku. Lin Buyan, jangan kau makin lama makin berani. Lin Buyan, kau turun dari sana. Aku tidak mau. Tidak turun, aku akan melemparkanmu ke bawah. Kau dulu, tidak seperti ini terhadapku. Kau ini menganggapku sebagai mantan kekasihmu yang mana? Tidak ada mantan. Hanya kau. Aku akan pergi mengemudi. Turun. Sangat enak didengar. Apa? Ini adalah yang pernah ku dengar. Suara terindah. Itu. Milikku. Kau menginginkan hatiku. Kau juga milikku. Lin Buyan, aku sangat serakah. Kata-kata yang telah diucapkan harus dipertanggungjawabkan. Harus bertanggung jawab. Kau yang bilang. Bagaimana bisa kau seperti ini? Semakin kau usap, aku akan terus menciummu. Walaupun agak keras kepala, tapi juga cukup imut kan? Mau ku gendong ke sini?
Bagaimana bisa segalanya jadi seperti ini? Sanye, hati-hati. Lu Tingyue, Lu Tingyue. Lu Tingyue, Lu Tingyue, kau bagaimana? Lu Tingyue, Lu Tingyue, Lu Tingyue. Cie, Cie. Cie, Cie. Cie. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Aku sudah pernah kehilanganmu sekali. Kau tidak boleh meninggalkanku lagi. Lin Buyan, di dalam hatimu, aku ini sebenarnya siapa? Sebenarnya siapa aku di hatimu? Aku Nona Lin, tolong jaga tuan ketiga. Kamu menganggapku sebagai siapa? Bangsa, turun kau. Tetaplah di dalam mobil. hati-hati. Lu Tingyue. Lu Tingyue, kamu bagaimana? Apa kamu terluka? Cepat katakan padaku. Lin Buyan, kamu siapa bagiku? Ngapain peduli dengan hidup matiku? Aku khawatir denganmu. Khawatir? Sudah kubilang, paling kubenci orang yang membohongiku. Lu Tingyue, tenang dulu ya. Kamu pergi. Tuan ketiga. Tuan ketiga. Lu Tingyue, kamu baik-baik saja? Kamu? Lin Buyan, orang yang kamu lihat, apakah itu aku? Sentosa, cepat nyalakan mobil. Cepat ke rumah sakit. Sentosa, Sentosa. Tuan ketiga. Biarkan aku menemanimu ke rumah sakit. Aku yang paling paham kondisimu. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Pak Tiga sudah menyelidiki semuanya. Orang-orang ini semua dikirim oleh Suryanto. Buat dia hilang dari kota Jiang. Siap, Pak Tiga. Oh iya, ada satu hal lagi. Donor jantung Anda memang kakak angkat Nona Lin. Dia ternyata benar-benar seorang penipu. Lu Tingyue, kamu tidak bisa tidak memberi aku kesempatan untuk menjelaskan. Lu Tingyue. Pak Tiga sebenarnya bukan salah Nona Lin. Siapapun kalau tahu jantung keluarga sendiri ada di tubuh orang lain, secara tidak sadar akan ingin mendekatinya. Kedepannya, jangan sebut wanita ini di hadapanku. Baik.
Pak 3, Nonalin pingsan. Kamu menyukainya. Tapi dia tidak menyukaimu. Ditinggalkan lagi. Kasihan sekali. Ayah ibumu tidak menginginkanmu. Adikmu juga tidak menginginkanmu. Sekarang, bahkan wanita yang paling kamu sukai, dia juga tidak menginginkanmu. Kamu memang makhluk yang menyedihkan. Segala yang kamu miliki adalah milik Xiaofeng. Kamu harus mengembalikannya padanya. Aku ingin kamu mengembalikannya. Kembalikan Xiaofeng padaku. Baik, Ambil sendiri. Ayo, Tusuk sini. Aku juga ingin tahu kenapa aku masih hidup. Entah nyawa ini atau jantung ini, kalau kalian mau, ambil saja. Ambil. kamu memang seharusnya mati. Kalau bukan karena dia mencarimu, bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Kembalikan Xiaofeng padaku. Kamu tidak berhak menyentuhnya. Tidak, aku tidak. Bukan aku. Nyonya, aku antar Anda kembali ke kamar. Nonalin, Anda terluka. Luka ringan. Tidak apa-apa, siapa? Sentosa. Tangani ini. Ayah, Tuan Tiger. Lu Ting Yue? Tuan Tiga memang tidak mengusirmu lagi. Tapi dia paling benci orang yang menipunya. Lah, hari-harimu ke depan mungkin akan sulit. Kalau begitu, aku akan berbuat lebih baik padanya. Asalkan aku bisa tetap di sisinya. Maaf, aku tidak sengaja. Terima kasih. Lin Buyan, cara menggoda seperti ini memang tidak terlalu cerdas. Cara kamu menggoda seperti ini sungguh tidak cerdik. Aku tidak. Tidak menggoda aku. Sebenarnya lebih baik kamu mencoba. Mungkin. Kalau aku senang, aku akan menahanmu. Aku mau pulang istirahat. Kalau kamu masih bicara seperti ini kata-kata aneh, aku akan. Lu Ting Yue, kamu kenapa? Apakah kamu tidak enak badan?
Lalu bagaimana? Jangan bicara lagi. Cepat ke sini istirahat sebentar. Tidak demam. Kamu minum alkohol? Bukannya dilarang minum alkohol. Kamu masih peduli aku minum alkohol atau tidak? Kamu ngomong apa sih? Masa ada orang yang lebih peduli daripada aku? Lin Buyan. Orang yang kamu pedulikan adalah aku? Apakah aku Lu Tingyue? Kamu mau apa? Turunkan aku. Aku tidak enak badan, temani aku kembali ke kamar. Aku nggak enak badan. Temani aku balik ke kamar. Lalu kenapa kamu masih memelukku? Turunkan aku bisa jalan sendiri. Kalau kamu nggak gerak-gerak di atasku, aku bakal merasa lebih baik. Kamu. Peluk aku erat-erat. Kalau jatuh, aku nggak tanggung jawab ya. Aku tahu, aku langsung datang. Kalau kamu ada urusan, urusin dulu aja. Kalau gitu jaga dirimu baik-baik. Ayah. Aku tahu. Tenang aja, aku tahu. Dia bukan Cie. Dan juga nggak ada orang yang bisa gantikan dia. Halo, Nona Lin, Sanya pingsan. apa? Lihat dia nangis. Hatiku sedih banget karena Lin Cie. Kamu udah bangun? Apa kamu merasa ada bagian mana yang nggak enak? Di sini. Kalau gitu, kita sekarang pergi ke rumah sakit. Kamu suka sama Lin Cie? Tampaknya tebakanku benar. Jangan menebak sembarangan. Dia abangku? Oh. Lalu orang tua angkatmu? Tahu kamu suka kakak laki-lakimu sendiri? Jangan bicara sembarangan. Jadi kamu selalu hanya menganggapku sebagai pengganti orang itu hanya karena jantung sialan ini. Dia yang menyelamatkanmu. Aku lebih baik tidak punya. Lin Buyan, kamu lihat baik-baik. Aku bukan dia.
Ibu Lu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak tahu. Kamu sangat galak sudah kukatakan. Siapapun tidak boleh menyakitinya. Bahkan kamu juga tidak boleh. Yang bisa menyakitiku bukan pernah mereka. Dan juga, Lu Tingyue tidak bersalah kepada siapapun. Kamu bilang akan selalu menemaniku. Masih berlaku, Tentu saja. tapi kamu pernah bohong padaku. Bagaimana aku bisa percaya kamu? Maaf, Tak perlu minta maaf. Beri cap saja. Mulai sekarang, lihat baik-baik siapa aku. Di hatimu hanya boleh ada aku. Sudah jelas? kenapa detak jantungku jadi secepat ini? Tuan San, ayah Nona Lin sudah tiba. Ayah. Ayah. Kenapa ayah datang? Sejak kecil kapan kamu pernah pergi jauh dari kami begitu lama? Aku tidak datang melihat. Aku dan ibumu mana mungkin tenang. Ayah. Aku salah. Kalau sudah tahu salah, ikut ayah pulang. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia tidak pergi kemana-mana. Halo, nama saya Lu Tingyue. Berkemas, ikut ayah pulang. Ayah, Kenapa? Kamu tidak mendengarkan kata-kata ayah? Apa yang kamu janjikan padaku? ayah. Aku tidak bisa pergi. Apakah dia mengancammu? Katakan pada ayah, ayah tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Dia tidak mengancamku. Aku sendiri yang ingin tinggal. Bubu. Ayah, ayah. Kamu kenapa? Apakah kamu tidak enak badan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku antar kalian saja. Pergi begitu saja. Benar-benar penipu. Jangan salahkan ayah. Ini semua demi kebaikanmu. Nona Lin, Sanjay mengalami masalah. Apa? Sialan, Lu Tingyue, mau menghabisi gua. Aku akan mempertaruhkan nyawa ini. Semuanya diam. Jangan bergerak. Pergi. Lu Tingyue. Lu Tingyue, aku cuma menyuruh orang untuk menghajarnya sedikit, tapi kau malah mau menghabisi. Lu Tingyue, kau gila ya, baru masuk langsung main pukul. Lu Tingyue. Kau gila ya? Lu Tingyue, kau serius?
Jangan salahkan ayah. Ini semua untuk kebaikanmu. Nona Lin, Sanjay kena musibah. Cepat datang ke sini. Apa? Ayah, Lu Tingyue kena musibah. Aku harus mencarinya. Tidak boleh, Bubu. Orang itu sangat berbahaya. Ayah melarangmu mendekatinya lagi. Ayah, maaf. Bubu. Bubu. Lu Tingyue. Lu Tingyue. Lu Tingyue, kamu baik-baik saja? Bubu, kamu sudah pulang. Kamu masih punya hati nurani tidak? Main tangan seenaknya? Siapa sebenarnya yang tidak punya hati nurani? Yang sepaham pasti akan berkumpul. Ayo pergi, aku antar kamu pulang. Pulang. Kamu seharusnya di rumah, istirahat beberapa hari lagi. Tidak boleh. Aku takut kamu bosan. Aku tidak suka brokoli. Anak TK saja tahu. Makan tidak boleh pilih-pilih. Kalau begitu mari kita bertukar yang setara. Tukar apa? Aku habiskan semua ini. Kamu penuhi satu permintaanku. Tenang, pasti dalam kemampuanmu. Baik. Tapi, aku terbiasa ambil bunganya dulu. Lin Buyan, kamu pikir baik-baik. Selain istriku, tidak ada yang boleh memukulku. Bagaimana kalau kamu coba sendiri? Siapa mau jadi istrimu? Aku mau ke toilet. Lin Buyan. Su Qingwei pacar kakak. Si ceroboh. Ayo, cepat pergi. Yang di luar itu pacarmu, kan? Bukan pacar. Aku sudah melihatnya. Sungguh iri padamu. Ada pacar yang menemani. Tidak seperti aku. Aku tidak bisa melihat lagi orang yang kusukai. Aku minta maaf. Apa gunanya permintaan maafmu? Bisakah dia hidup kembali? Semua karena kamu. Semua karena kau. Kembalikan dia padaku. Kembalikan dia padaku. Kembalikan dia padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan dia padaku. Jika bisa. Aku lebih rela menggunakan nyawaku untuk menukarnya dengan dia. Lin Buyan. Mau ku beritahu rahasia? Aku dan Cie sama sekali tidak pernah bersama. Orang yang disukainya selalu kamu. Hari dia mengalami kecelakaan, dia awalnya berencana mengungkapkan perasaannya padamu. Sayang sekali, kamu tidak akan pernah mendengarnya.
ternyata orang yang disukai kakak. Bukan Xu Qingwei. Sanye kita tidak perlu menunggu Nonalin lagi. Kendarai mobilmu. Sepertinya mereka bertengkar. Apa? Sanye Nonalin sudah kembali ke Jiangcheng. Lin Buyan, kamu sudah berjanji. Kamu sudah berjanji. Kak, aku datang menjengukmu. Kak, aku sudah menemukannya. Menjaganya, seolah-olah kamu masih ada di sisiku. Sanye. Lu Tingyue, kenapa kamu datang? Lu Tingyue. Lu Tingyue. Lu Tingyue. Sanye. Lu Tingyue. Lu Tingyue, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Asalkan kamu baik-baik saja, aku mau janji apapun, ku mohon, harus tetap hidup. Kenapa menangis? Kamu menangis karena aku tidak mati? Atau karena aku berhasil menjaga jantung ini untukmu? Lin Buyan, sudah kubilang, aku tidak mau jadi pengganti siapapun. Kalau kamu masih menganggap perkataanku angin lalu, sekarang juga akan kukembalikan jantung ini padanya. Lu Tingyue, aku tidak mau kamu bicara seperti itu. Nyawaku, mau kuambil atau tidak terserah aku. Lagi pula tidak ada yang peduli. Aku peduli. Aku cuman ingin kamu hidup dengan aman dan damai, sehat dan bugar. Bukan karena jantung kakakku, hanya karena kamu. Waktunya minum obat. Mau kemana? Aku cuma mau keluar buat telepon. Telepon siapa? Aku. Kamu sedang rapat ya? Kamu sedang rapat. Kenapa tidak bilang padaku? Rapat selesai. Kamu belum memberitahuku. Kamu mau telepon siapa? Aku cuma mau keluar buat telepon. Beri kabar pada ayah ibu bahwa baik-baik saja. Kalau begitu pergilah. Siapa yang membuat di hatimu keluarga yang paling penting? Aku tentu saja tidak bisa menandingi mereka. Aku bukan maksud begitu. Jangan berpikir macam-macam. Di hatiku, kamu sama pentingnya dengan keluarga. Benar.
Ayah, aku benar-benar tahu salahku. Ting Yue, aku tidak di sampingmu. Kamu tidak tahu merawat diri sendiri dengan baik? Kamu tahu tidak betapa aku mengkhawatirkanmu? Keluargamu tidak marah, kan? Mereka tidak akan marah padaku. Ting Yue, dia perawatmu, kan? Dia adalah Teman saya. Halo, Matahari Wijaya. Ting Yue, karena aku sudah kembali, tidak perlu lagi merepotkan Nona Lin. Biarkan aku yang merawatmu. Tidak usah. Kamu baru pulang dari luar negeri, pasti banyak urusan. Apapun yang terjadi, kamu yang paling penting. Kalian lanjutkan dulu. Aku keluar dulu. Kamu mau kemana? Tidak marah. Tidak peduli. Benar-benar tidak peduli. Nona Lin. Nona Lin, mulai hari ini tidak perlu lagi merepotkanmu merawatnya. Lagi pula, aku tunangannya. Sungguh tidak ada alasan untuk merepotkan orang lain merawatnya. Tidak bisa. Kamu bilang apa? Aku bilang, tidak bisa. Nona Lin, apa maksudmu? Nona Chi, jika kamu punya ide apapun. Bisa saja cari Lu Tingyue. Benar-benar tidak perlu. Bilang ini padaku. Yutong kalah, giliranmu minum. Minum. Menyetir. Sanye, kenapa tidak minum? Keluarga Sanye mengatur dengan ketat. Apa yang terjadi? Yutong kalah memilih tantangan besar. Maka dengan yang hadir, seorang pria berciuman panas. Benar, ciuman panas, ciuman panas, ciuman panas. Ting Yue. Aku sudah bilang aku minum alkohol. Kenapa masih tidak peduli padaku? Ting Yue. Ayo, ayo, ayo. Tidak apa-apa, tidak Minum apa-apa. terlalu Tidak banyak, apa-apa. jemput aku. Lanjut minum. Minum. Ini minuman keras. Aku tahu. Nanti siapa yang nyetir? Panggil supir pengganti aja. Nggak usah ada yang jemput. Jemput? Siapa? Aku duluan ya, catat di tagihanku. Kebetulan aku juga mau pulang. Ayo bareng. Ada keluarga yang jemput. Nggak enak. Keluarga? Tunggu aku. Minum alkohol? Sentosa mana? Dia juga kebanyakan minum. Dia keluar sama kamu malah minum? Nggak bisa diandalkan? Iya, nggak bisa diandalkan banget. Kamu juga. Kamu kan baru keluar dari rumah sakit. Kamu benar. Ayo pergi. Aku bantu kamu naik dulu. Kalian lagi ngapain? Ibu Lin, bisa tolong antar saya sekalian? Tidak bisa. Tidak searah.
Bukankah Matahari Wijaya tunangannya? Ting Yue. Dulu urusanku selalu kamu tangani sendiri. Selalu kamu kerjakan sendiri. Kenapa sekarang? Bahkan enggan mengantariku pulang? Apakah ada yang bilang sesuatu padamu? Tangani sendiri. Aku tidak. Ini urusan pribadimu. Tidak perlu jelaskan padaku. Nona Matahari, ayo, aku antar kamu. Nona Matahari, kamu tinggal di mana? Ting Yue tahu. Teluk Permata. Tidak menyangka. Kamu ingat urusanku dengan jelas sekali. Itu kawasan villa yang dikembangkan keluarga Lukito. Tentu saja aku tahu jelas. Aku baru kembali ke Indonesia tidak lama. Tinggal sendirian sangat sepi. Bisa aku tinggal di rumahmu beberapa hari? Tidak boleh. Ada apa yang tidak nyaman? Waktu kecil sering tinggal di rumahmu. Ternyata kalian sahabat masa kecil. Kamu juga bilang itu waktu kecil. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah kalian. Lu Ting Yue, kamu. sekarang kamu tahu kan? Kamu tinggal di sini cuma bakal ganggu kami. Bahkan buat nolak Matahari Wijaya. Nggak perlu pakai aku buat alasan juga. Lu Ting Yue, kamu cuman milikku. Marah? Enggak. Karena aku barusan ngecap kamu. Aku nggak suka dijadiin tameng orang. Kalau gitu aku minta maaf. Kamu. Tuan muda, aku udah tua, mata udah rabun. Aku nggak lihat apa-apa, nggak lihat apa-apa. Kamu. Ada apa? Jantungmu tidak nenagidak tuh ngenai tinggi lagi. Kalau gitu, aku temani kamu masuk untuk diperiksa. Aku. Apa aku menekanmu sampai sakit? Kamu menekan bagian lain. Sakit sekali. Kamu bohong padaku. Apa kamu lupa? Aku baru saja keluar dari rumah sakit. Kalau gitu lepaskan aku periksa dulu. Mau kemana? Ambil stetoskop. Tidak perlu repot-repot. Lebih mudah begini. Kamu, Jangan bicara. Aku. Kok aku bisa tertidur? Lu Ting Yue? Baru bangun tidur sudah mau pergi. Nona Lin ini namanya tidak mau bertanggung jawab ya. Jangan bilang hal-hal yang mudah disalahpahami. Kita tidak melakukan apa-apa. Cuma kebetulan, tidur di ranjang yang sama. Jadi kamu cuma tidak mau bertanggung jawab. Playgirl. Siapa yang lebih playboy di antara kita? Setidaknya aku masih jomblo. Kamu saja sudah punya tunangan. Tunangan? Matahari Wijaya. Kenapa aku tidak tahu soal ini? Oke,
Bahkan kalau dia pacarmu. Apa maksudmu bahkan kalau? Jelas-jelas bukan. Hubungan yang bersih. Kok dari mulutmu bisa jadi perjodohan paksa? Aku tidak mau lagi mendengar dari mulut manis ini hal-hal yang tidak aku sukai. Mulut manis? Dia ngomong apa sih? Kakak Gunawan, ada sedikit masalah. Aku segera ke sana. Ada masalah di kantor. Aku harus urus dulu. Tunggu aku pulang untuk makan malam. Lin Buyan, sadarlah. Dia bukan kakakmu. Kok sudah larut begini? Belum pulang juga? Apa semalam dia yang pulang? Atau aku cuma bermimpi? Ibu juru masak, Lu Tingyue mana? Tuan muda sudah pergi. Pergi pagi-pagi sekali? Apa perusahaannya sibuk? Halo? Nona Lin Qingwei ada masalah. Qingwei, Siapa yang menyuruhmu datang? ibumu yang menelepon aku. Dia sedang dinas di luar kota dan tidak bisa pulang. Tapi dia juga khawatir denganmu. Makanya aku datang ke sini untuk menjagamu sebentar. Kamu pergi saja. Ada yang jagain aku. Kamu di sini? Punya teman kenalan? Kenapa? Cuma kamu yang boleh bersenang-senang. Aku nggak boleh punya teman baru. Bukan itu maksudku. Sudahlah, cepat pergi. Di sini nggak butuh kamu. Kalau begitu, aku cari dokter dulu. Untuk tanya-tanya soal kondisimu. Kamu nggak ganggu sih? Sudah ku bilang, di sini nggak butuh kamu. Kamu nggak diterima di sini. Kakak Tingyue. Kakak Gunawan, kenapa baru pulang? Aku pergi ambil obat untukmu. Nanti jangan lupa minum. Ya, terima kasih, Kakak Gunawan. Kamu istirahat dulu. Aku pergi ke kantor dulu. Kakak Gunawan, kamu janji padaku. Malam ini kita makan bersama. Iya. Ayo pergi bersama. Kemarin dia demam tinggi. Aku yang mengantarnya ke rumah sakit. Bagaimana kamu mengenalnya? Dia yang menemukanku. Dia. Oke. Jadi, dia terus merawatnya. Aku padanya. Ada kedekatan yang tak terungkapkan. Dia dan kakakku adalah teman masa kecil. Oh, begitu. Sanye, kita harus pergi. Kalian sibuk dulu saja. Aku masih ingin menjenguk Su Qingwei. Dia sangat memperhatikan urusan Su Qingwei. Apakah karena kakakku? Aku bahkan pertama kali berharap. Jantung itu bukan milik kakakku. Kenapa kamu balik lagi? Aku tidak mau melihatmu. Aku berjanji pada ibumu untuk menemanimu. Aku punya kakak Gunawan. Aku tidak butuh kamu. Su Qingwei. Dia bukan kakakku. Aku tahu. Terus kenapa? Jantung Cie ada padanya. Dialah Cieku. Lin Buyan, bukankah ini juga alasanmu menempel padanya? Su Qingwei, tidak sia-sia aku mengirimmu ke sisi Lu Tingyue. Kamu memang tidak mengecewakanku. Kalau kakak Gunawan tidak menjemputku, aku tidak akan keluar dari rumah sakit. Tuan ketiga terlalu sibuk.
Masih ada urusan di perusahaan. Tapi aku ingin dia yang menjemputku. Nona Lin, Sentosa, serahkan di sini padaku. baik, aku akan pergi membawa mobil. Kamu mau apa? Menjemputmu keluar dari rumah sakit. Aku punya kakak Gunawan. Aku tidak butuh kamu di sini berpura-pura baik hati. Minggir, aku mau mencari kakak Gunawanku. Su Qingwei, sadarlah, dia bukan Lin Cie, dia adalah Lu Tingyue. Lin Buyan, yang tidak jelas situasinya adalah kamu, kan? Kakak Gunawan, kenapa kamu tidak menjemputku? Aku menunggumu datang, sama sekali belum sarapan. Belum sarapan? Sentosa, Beliin dia sarapan. Oke. Aku saja yang pergi. Kayaknya kurang baik deh. Gak apa-apa, Yilah. Aku tahu makanan apa yang dia suka. mau kemana? Sudah aku bilang, Lin Buyan, kamu benar-benar tidak pandai berbohong. lalu jawaban apa yang ingin kamu dengar? Menurutmu? Saya sudah menyuruh orang membawanya ke kantin karyawan. Iya. Bolak-balik waktunya terlalu lama. Kenapa tadi di lift tidak bilang? Kamu sudah sarapan? Sudah. Bukan aku. Aku lapar, temani aku pergi. Ah, Ayo pergi. aku bisa sendiri. Kamu makan lebih banyak. Seharusnya aku yang merambai perawatmu. Kok rasanya selalu kamu yang merawatku? Sebaiknya kamu mulai terbiasa sekarang. Kamu bilang apa-apa? Bilang kamu makan terlalu sedikit. Kak Ting Yue. Kak Ting Yue, kamu sudah keluar? Kenapa tidak memberitahuku? Bukannya menyuruh Sentosa mengantarmu pulang? Aku tidak mau menginap di hotel. Kak Ting Yue, bolehkah aku menginap di rumahmu? Menurutmu? Rumahmu, kamu yang berkuasa. Kenapa kamu tanya dia? Aku kan tidak menginap di rumahnya. Ibu juru masak hari ini ada urusan. Aku harus pulang dulu menemani ibu lu pergi dulu. Aku suruh supir mengantarmu. Tidak usah. Dadah. Lin Buyan, kamu seperti desertir. Sungguh memalukan. Kakak Gunawan, tunggu aku dong. Ibu juru masak. Siapkan satu kamar untuknya. Baik, Tuan Muda. Nona, silakan ikut saya ke kamar tamu.
Aku mau angkat telepon dulu. Bubu marah. Bubu tidak senang. Oke, aku paham. Aku akan cepat-cepat pulang. Ada apa? Kenapa kamu masuk kamarku seenaknya? Ada sesuatu yang mau kubicarakan denganmu. Apa itu? Xu Qingwei bilang ingin tinggal di sini beberapa waktu. Bagaimana pendapatmu? Rupanya mau tanya ini. Sudah kubilang, ini rumahmu. Kamu yang putuskan. Pendapatku tidak penting. Kalau ku bilang, sangat penting loh. Lu Tingyue, kamu memperlakukan Xu Qingwei dengan sangat berbeda. Kamu tahu hubungannya dengan kakak Gunawan? Mau bilang apa? Mau bilang dia menganggapku sebagai pengganti Lin Jie? Hanya karena jantung ini dia mendekatiku? Kalau kamu, apa bedanya kamu dengannya? Kamu mendekatiku, bukankah juga karena ini? Kadang, aku benar-benar ingin menggalinya keluar. Jangan bicara sembarangan. Kakak Tingyue. Kakak Gunawan, aku perlu bicara denganmu. Sebelum masuk kamar, nggak tahu harus ketuk pintu dulu? Pintunya nggak dikunci. Dia juga nggak sengaja. Nggak usah sok baik di sini. Maaf, Kakak Gunawan. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Aku akan pergi menemuinya. Biarkan aku saja. Kak, ini karena kamu. Tapi kenapa aku jadi sedih? Nona Lin, ini sesuai pesanmu, masakan obat untuk tuan muda. Baik, aku akan mengantarkannya. Serahkan saja padaku. Aku akan mengantarnya ke Kakak Gunawan. Terima kasih, Wei Wei. Nona Shu ini sepertinya cukup menyukai tuan muda. Nona Lin, jangan marah kalau aku banyak bicara ya. Kalau suka sesuatu harus diperjuangkan. Kalau sampai didahului orang lain, nanti menyesal pun sudah terlambat. Yang kusukai sebenarnya Lu Tingyue. Atau karena di dalam tubuhnya ada jantung kakakku? Cantik. Sendirian, gimana kalau kita minum bareng? Enyah lah. Kamu datang ya? San Ye, Mau terus menguji, menurutku Nona Lin. sepertinya serius. Lin Buyan, kamu sudah jelas dengan hatimu sendiri? Kamu tahu yang kamu inginkan. Sebenarnya siapa? San Ye. Ini kamu memaksa Nona Lin atau memaksa dirimu sendiri?
Tidak. Aku lepas kamu kali ini dulu. Tidur tidak nyenyak, kok bisa masuk ke kamarku? Haus banget. Aku mau minum air. Kamu bilang, apa sih yang kamu mau? Aku sudah mandi air dingin berapa kali. Haus banget. Sudah bangun. Lu Tingyue, Maaf. Apa yang terjadi? Lu Tingyue, aku seharusnya tidak menganggapmu sebagai pengganti orang lain. Aku jelas-jelas bisa merasakan kehadirannya. Tapi aku sangat sedih. Aku benar-benar sangat sedih. katakan padaku kenapa harus sedih? Aku tidak ingin kau menjadi pengganti orang lain. Aku hanya ingin kamu adalah Lu Tingyue. Bubu katakan lagi. Di matamu. Siapa aku? Lu Tingyue. Nyalakan api tapi tidak bertanggung jawab memadamkannya benar-benar tak berperasaan. Apa yang terjadi? Tidurmu nyenyak tadi malam? Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku? Bagaimana bisa? Di ranjangmu? Ternyata kalau mabuk, kelakuanmu buruk sekali. Mabuk. Bisa-bisanya merangkak ke ranjang pria di tengah malam. Tidak mungkin. Jadi, lain kali kalau aku tidak ada, jangan minum alkohol. Aku... Kamu tahu berapa kali aku mandi tadi malam? Sekarang sudah sadar? Kalau gitu, lakukan hal yang seharusnya dilakukan sekarang. Kenapa lagi-lagi nggak mau tanggung jawab? Ketakutan sampai segitunya. Kali ini aku lepaskan dia dulu. Karena ini cuma kesalahan karena mabuk. Kalau begitu aku... Kenapa kamu keluar dari kamar kakak Gunawan? Kalian berdua tadi malam ngapain aja?
Lin Buyan, keluarlah, jelaskan perkataanmu. Kenapa kamu? Keluar dari kamar kakak Ting Yue. Bagaimana aku bisa masuk ke kamarnya? Kita tadi malam. Aduh, Tidak mungkin, aku pasti bermimpi. Kakak Ting Yue, kenapa dia tadi malam ada di kamarmu? Kalian berdua tidak boleh. tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Seseorang pernah berkata, aku bukan pengganti siapapun, Nona Shu. Prinsip ini kamu juga seharusnya mengerti. Bubu, kamu jadi menantu saya, bagaimana? Menantu apa? Saya suka Bubu, saya mau Bubu jadi menantu saya. Nyonya Lu, jangan bercanda dengan saya. Dia tidak bisa jadi menantumu. Harus menikah dengan anak saya. Tidak boleh, saya tidak setuju. Bubu harus menikah dengan Xiaofeng. Xiaofeng, siapa Xiaofeng? Xiaofeng adalah anak saya. Oh, ternyata kamu masih punya anak laki-laki ya? Saya pergi ke kantor dulu. Xiaofeng adalah anakku. Yue kami ini sangat baik. Masa ada yang nggak suka sama dia? Walaupun orang lain nggak bisa menghargainya, nggak apa-apa. Masih ada aku. Aku akan selalu ada. Panggil lagi. Yue. Lin Buyan. Aku akan anggap serius. Aku akan selalu menemani di sisimu, Yue. Sanye, hari ini kamu kelihatan senang banget. Ada kabar baik apa? Sentosa, kamu masih jomblo kan? Sanye, ini udah nyerang dia pribadi nih. Sama kalian yang jomblo nggak bakal ngerti. Nona Lin kasih kamu status resmi? Cepat atau lambat. Memang jagoan Sanye. Yang nggak bisa aku dapatkan, orang lain juga jangan harap bisa dapat. Sedikit. Kamu suka Lu Ting Yue? Aku suka dia. Aku tahu, kamu cuma nggak rela. Karena kamu nggak sempat nunggu pengakuan dari Chie. Jadi, Lu Ting Yue dijadikan pengganti. Lu Ting Yue bukan siapa-siapa. Dia ya cuma dirinya sendiri. Kamu cuma takut aku akan merebutnya. Makanya baru. Kamu nggak akan. Melihat kamu seperti ini, dia pasti juga akan sangat sedih. Jadi, Janji sama aku. Harus lebih baik lagi ke diri sendiri. Aku benar-benar kangen dia. Benar. Aku sangat merindukannya. aku juga. Bukan aku kalah sama kamu. Ibuku terus-terusan mendesak aku pulang. Aku tahu. Masalah jantung itu. Ada yang sengaja memberitahuku. Sudah jelas. Orang itu tidak mau kamu bersama Lu Ting Yue.
Mengapa kamu membantuku? Aku tidak suka dimanfaatkan. Yue, Iya, kok pulangnya malam banget? sibuk banget. Banyak banget yang harus dikerjakan. Kamu capek ya? Terlalu lelah. Kalau lihat kamu jadi nggak capek lagi. Malam ini aku biarin kamu dulu. Ting Yue, aku sudah lama menunggumu. Kenapa kamu tidak datang? Kakak Gunawan, Matahari Wijaya tadi malam diganggu oleh pria tak dikenal. Ada sedikit masalah di pihak Matahari. Keluarga dia tidak ada di dalam negeri. Aku tetap harus pergi melihatnya. Tunggu aku kembali. Bubu, jadilah menantu perempuanku. Baik. Kamu setuju? Jangan sampai menyesal, ya. Tidak akan menyesal. Bagus sekali. Anak laki-lakiku sudah punya istri. Bubu akan selalu menemaninya. Bisa seperti ini terus. Bersama dengannya, sepertinya. Lumayan juga. Datang ke hotel, temui aku. Ting Yue, akhirnya kau datang. Ting Yue, bagaimana aku bisa bertemu orang sekarang? Ini bagaimana bisa terjadi? Kenapa kau tidak datang tadi malam? Kalau kau datang, hal seperti ini tidak akan terjadi. Sekarang bagaimana aku bisa bertemu orang? Ting Yue, sekarang hanya kau. Maaf, permisi. Mengapa dia ada di sini? Akhirnya kamu datang. Apakah lelah di perjalanan? Kamu harus bertanggung jawab. Bagaimana mungkin? Ting Yue, apakah kamu membenciku? Tapi jika bukan kamu, bagaimana aku bisa mengalami hal seperti ini? Dia yang mengikatmu ke tempat tidur. Lin Buyan, kamu orang luar, apa hakmu untuk ikut campur di sini? Dia adalah tunanganku. Belum giliranmu untuk Ikut campur? Belum. Menikah? Istri. tidak mau. Tidak ada. Sudah sah. Memang berbeda ya. Sudah tidak menghindari orang lagi. Ting Yue, kamu akan menikahinya. Mengapa? Tidak menikahiku.
Apakah harus menikahimu? Pasti kamu. Kamu yang menempel pada Ting Yue. Dia jadi tidak datang janji. Semua karena kamu. Membuatku mengalami hal seperti ini. Jadi semua salahmu. Harus menyalahkan kecelakaan hidup pada seseorang. Maka hanya bisa dirimu sendiri. Lu Ting Yue. Bukan siapa-siapamu. Dengan apa dia? Harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Jangan coba-coba adu domba di sini. Aku dan Ting Yue tumbuh besar bersama. Dia pasti tidak akan membiarkan aku diperlakukan tidak adil. Maaf ya. Mulai sekarang dia jadi tanggung jawabku. Aku tidak akan membiarkan dia ikut campur urusan orang lain. Ting Yue, perasaan kita selama bertahun-tahun ini tidak akan bisa dihancurkan hanya dengan beberapa kata dari orang luar. Benar kan? Sudah kubilang, dia adalah tunanganku. Aku dan dia barulah satu keluarga. Ting Yue, bagaimana bisa kau perlakukan aku seperti ini? Sudah jelas-jelas begini. Aku tidak percaya kau tidak menyadarinya. Aku cuma mau melaporkan ini kepadamu. Bagaimana cara menanganinya? Terserah kamu. Hubungan kita juga tidak terlalu dekat. Urusan pribadi seperti ini, ikut campur juga tidak sopan. Jadi, kalau perlu laporkan polisi, ya laporkan. Kalau perlu diselidiki, ya diselidiki. Aku tidak mau melapor polisi. Itu juga urusanmu. Kedepannya kurang-kurangilah ikut campur urusan orang. Semuanya terserah kamu. Ting Yue, Ting Yue, karena Nona Lin, kamu tidak boleh tinggalkan aku. sudah menjelaskan dengan jelas. Karena ini tidak ada hubungannya dengan kakak Gunawan, lebih baik kamu urus sendiri. Tapi, aku tidak keberatan membantumu melapor ke polisi. Demi mendapatkanmu, sampai berani jadi umpan. Ini namanya cinta sejati. Orang lain cinta atau enggak, aku nggak tahu. Yang penting kamu cinta. Aku dengar-dengar nih, kamu demi dia udah bikin banyak musuh. Suryanto itu contohnya, kan? Siapa bilang? Bukan begitu? Tentu saja bukan. Aku cuma lagi bad mood aja. Kebetulan saat itu ada yang cari gara-gara. Jadi ya aku habisin beberapa orang. Apa hubungannya sama dia? Kenapa? Cemburu ya? Enggak kok. Nggak pernah ada orang lain. Hanya kamu. Kakak Gunawan, keluarga Wijaya udah datang. Mereka nggak mau ribut, udah mulai bahas buat nikahin dia. Coba tebak, Matahari Wijaya bilang semalam nggak ada apa-apa yang terjadi. Semuanya tuh dia yang atur sendiri. Dia emang nekat banget ya. Tapi, ada orang yang udah tahu kalau itu cuman akal-akalannya, tetap aja mau nemanin dia main sandiwara selama ini. Wah, kalau ini bukan cinta sejati, terus apaan dong? Aduh, bilangnya nggak cemburu. Cemburunya tuh gede banget. Aku sampai ke bawah-bawah. Aku enggak kok. Aku enggak cemburu. Sudah sampai rumah. Lepaskan cepat. Nggak mau lepas. Kamu. Kecuali kamu kasih aku status sekarang. Status apa? Aduh, udah disentuh-sentuh. Udah tidur juga. Kamu nggak bakal ngelak kan? Nggak nyangka kamu wanita kayak gini. Aku emang pernah nyentuh. Tapi aku belum pernah tidur. Mau tidur? Baik, aku tidur sama kamu. Aku enggak.
menantu perempuan. Pembunuh, dia si pembunuh. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Itu Bulu. Tiba-tiba muncul di kamarku. Membuatku kaget. Ibu kenapa tiba-tiba muncul di kamar Bubu? Main catur, mencari Bubu untuk main catur. Baik. Kalau begitu tunggu aku ganti baju dulu. Lalu turun untuk temani ibu main catur. Wah, bagus sekali. Baik, main catur. Ayo, main catur. Bukannya mau ganti baju? Aku bantu kamu ganti. Gayanya cukup kuat ya. Ada apa? Aku cuma nggak mau berpisah sama kamu. Sentosa masih di sini loh. Oh, aku bisa pergi kok. Nggak nyangka ya Pak Tiga, kalau lagi jatuh cinta bisa manja banget gini. Awalnya aku mau ajak kamu ke kantor, tapi takut kamu capek. Kalau gitu, aku tunggu di rumah aja. Bu, waktunya minum obat. Ayo minum obatnya. Bubu, waktunya minum obat. Ayo minum. Minum. Nah, kamu suka calon menantu yang ibu pilihkan untukmu? Ibu Lu. Bubu, jangan salahkan Bibi. Karena Bibi suka padamu. Ibu Lu, lepaskan dulu saya. Apa yang kamu inginkan? Aku temani kamu ya. Lin Buyan, jangan buang-buang tenagamu. Hari ini kamu tidak bisa keluar dari sini. Hanya jika kamu menghilang, baru Ting Yue akan menjadi milikku. Kalian berdua mau apa? Bubu, aku ingin kamu menjadi menantuku. Xiaofeng, cepat, lihatlah. Ini menantu yang ibu cari untukmu. Dia cantik kan? Xiaofeng sendirian, dia sangat kesepian. Tidak ada yang menemaninya. Bubu, kamu turun temani dia ya. Ini pembunuhan yang kamu lakukan. Aku tahu, tapi aku ini orang gila. Ibu Lu, aktingmu sungguh bagus. Membohongi kami semua, dia sudah gila. Kalau kamu, jangan-jangan kamu juga gila. Membunuh itu melanggar hukum. Yang membakarmu itu dia, bukan aku. Kalau begitu sebaiknya kamu berdoa. Dia bisa berpura-pura gila seumur hidup. Kalau tidak, saat dia sadar kembali, yang pertama diselesaikan adalah kamu. Tante, kamu agak membuatku takut. Yutong yang baik, Tante masih harus berterima kasih padamu karena sudah membawanya ke sini untukku. Ini semua seharusnya kulakukan. Tante tahu kamu anak yang baik. Penuhi satu permintaan Tante lagi, boleh? Tentu saja. Hati-hati. Tante, kan sudah disepakati kita bekerja sama. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Masih tidak kelihatan membunuh untuk menutup mulut. Kalau aku mati, kamu adalah ancaman terbesar. Mana mungkin dia membiarkanmu?
Sekarang Xiaofeng punya 2 istri. Bagus sekali. Xiaofeng pasti sangat senang. Hahaha. Jangan, jangan. Tolong, tolong. Jangan, tolong. Tolong. Lepaskan aku. Tante, lepaskan aku cepat. Tolong, aku belum mau mati. Lin Buyan. Semua ini gara-gara kamu. Kamu yang seharusnya mati. Sekarang ada kamu menemaniku. Aku juga tidak rugi. Tempat ini, pasti kamu yang memilihnya, kan? Bagus, memilih kuburan untuk dirimu sendiri. Tolong, aku tidak mau mati. Benarkah aku akan mati seperti ini? Aku belum sempat memberitahu Ayue betapa aku menyukainya. Sudah aman, sudah aman. Yue, tenang dulu. Lihat. Lihat, aku kan baik-baik saja. Bubu. Terima kasih. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ting Yue, ini tidak ada hubungannya denganku. Matahari Wijaya, urusanmu. Akan kuhitung perlahan, satu persatu denganmu. Ting Yue, kamu datang untuk menjemputku dan Xiaofeng kan? Iya kan? Sentosa lapor polisi. Ya, Jangan. Jangan lapor polisi. Aku mau pulang, aku mau pulang. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Semuanya dia. Dia. Dia yang mau celakakan aku. Jangan sentuh Xiaofengku. Jangan sentuh Xiaofengku. Ting Yue, kamu datang untuk menjemput kami pulang, bukan? Mati sana. Sanye. Ayue. 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 Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Baik. Akhirnya mati juga. Ayue. Kamu sudah tidur 3 hari. Sudah waktunya buka mata dan lihat aku. Nona Lin, keluarga Ci mengirim orang untuk minta maaf. Katanya, asalkan tidak dituntut dan tante syarat apapun akan diterima. Aku akan membuatnya membusuk di penjara seumur hidupnya. Jangan harap bisa keluar. Mengerti? Ayue, jangan takut. Orang-orang ini tidak akan pernah menyakitimu lagi. Apakah dia sudah meninggal? Kamu senang? Tentu saja aku senang. Dia adalah pembunuh Xiaofeng. Dia harus mati. Ini yang aku temukan di kamar Ayue. Ambil. Aku tidak tertarik dengan barang-barangnya. Kamu selalu bilang, Ayue yang membunuh anakmu. Sebenarnya, anak baikmu itu demi uang, ingin menyewa pembunuh untuk membunuh Ayue. Tapi si pembunuh salah mobil. Jadi dia sendiri yang menanggung akibatnya. Tidak mungkin. Dia mati saja sudah cukup. Tapi malah menyusahkan 2 orang yang tidak bersalah. Kecelakaan itu juga membunuh kakakku. Toya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak?
Karena ada orang yang menggantikan anak kesayanganmu menanggung segalanya. Jadi kamu mengira itu kesalahan Ayue. Bukan begitu. Bukan Xiaofeng. Bukan dia. Aku hanya tahu. Kamu sendiri yang membunuh anakmu sendiri. Bukan Xiaofeng. Bukan dia. Xiaofeng begitu mengerti. Bukan. Aku akan membuatmu seumur hidup dalam penyesalan. Siapapun yang pernah menyakiti Ayue, aku tidak akan melepaskan satupun. Ayue, aku sudah menjenguk Pang Roxue. Keadaannya benar-benar tidak baik. Sepertinya dia benar-benar sudah gila. Ayah bilang aku sudah berubah. Tapi aku tidak peduli. Asalkan bisa melindungimu. Aku tidak peduli. Akan jadi seperti apa? Ayue, kalau kamu tidak segera bangun, aku akan cari pria lain. Yang perutnya six-pack. Bubu, Kak, benar-benar kamu. Akhirnya kamu mau datang ke dalam mimpiku. Aku sangat senang. Kak datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kak, jangan pergi ya. Sudah ada yang menggantikan Kak. Menemani Bubu. Kak akhirnya bisa tenang. Tapi Kak, aku sangat merindukanmu. Bubu, baiklah. Jangan menangis. Jangan. Kak. Kakak. Kak. Yo. ini aku. Aku sangat merindukanmu. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Jangan khawatir, aku yang urus semuanya. Kalau mereka tidak suka kamu, gimana? Itu pasti karena ada yang kurang dari aku. Ku terus biar usaha. Kalau mereka tidak setuju kita bersama, terus mau bawa aku pergi, gimana? Nggak boleh. Jadi, paling-paling aku jadi menantu yang tinggal di rumah kamu. Kok lama banget nggak pulang jenguk ibu? Nanti visit ya. Nanti kita hitung-hitungan. Ibu. Ini. Yue. Ibu Lin. Saya Luting Yue. Baik. Oke. Syukurlah kalau baik-baik saja. Yue, kamu suka makan apa? Kasih tahu tante. Tante yang masakin. Tante, aku nggak pilih-pilih makanan. Masa sih nggak pilih-pilih? Mana ada anak yang nggak pilih-pilih makanan? Iya juga ya. Nggak apa-apa. Kita punya banyak waktu. Tante nanti masakin pelan-pelan buat kamu. Ibu Lin, Bapak Lin, makanannya sudah siap. Silakan masuk. Kalau gitu, ayo masuk dulu. Syok. Nyonya Lu, terima kasih sudah memberiku sebuah keluarga. Sama-sama. Tuan Lu.